menerapkan kebijakan toleransi beragama. Invasi bangsa Mongol terus meluas di berbagai wilayah, bahkan mencapai Eropa. Invasi itu sempat terhenti di tahun 1241 ketika OGD wafat, menyebabkan kekosongan bangku kepemimpinan sementara waktu. Beberapa Khan sempat menggantikannya, tapi tidak membawa perubahan berarti sampai Kublai Khan, cucu dari Genghis Khan, menjadi pemimpin di tahun 1260. Dia naik ke kursi kekuasaan setelah mengalahkan saudaranya yaitu Arik dalam perang saudara Tolowit selama 4 tahun yang dipicu oleh klaim tunggal adiknya tersebut sebagai Khan Agung. Kekaisaran Mongol akhirnya juga terpecah menjadi 5 bagian. Dalam perebutan kekuasaan, Arik dibuat lemah oleh pihak lain yang berkhianat dan membuatnya menemui Kublai untuk menyerahkan diri serta memberikan kekuasaan penuh padanya. Kublai sebelumnya telah menghancurkan ibu kota dan memindahkannya ke kota bernama Khanbalik atau Dadu yang kemudian menjadi Beijing. Di tahun 1271, dia mengklaim dirinya sebagai kaisar dan perlahan mengubah kekaisarannya menjadi dinasti Yuan yang bergaya Tionghoa, alih-alih bergaya Mongol. Selama kepemimpinannya, kebijakan Kublai yang terkenal adalah berdirinya 20.000 sekolah umum, melestarikan begitu banyak kesenian, serta membangun pengetahuan yang luas dengan bertemu banyak orang-orang berpengaruh di dunia, seperti Marco Polo. Kublai juga mengeluarkan mata uang baru dari kertas dan perak. Tidak hanya itu, Kublai bahkan membangun 1.400 stasiun pos untuk perdagangan dan membuka kekaisaran untuk dunia, di mana ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah Kublai menjadi sangat terpusat dan efisien. Pasukan tempurnya juga lebih seram dan kuat. Bahkan Kublai mulai membentuk armada laut dengan merekrut pelaut berpengalaman dari Tiongkok Utara dan Korea. Kublai tampaknya mewarisi ambisi kakeknya untuk memperbesar kekaisaran Mongol, terutama untuk menguasai seluruh wilayah China. Armada lautnya yang punya 70.000 marinir terlatih diterjunkan untuk menguasai sungai Tiongkok dan memblokir pasukan musuh. Setelah pertempuran darat dan air yang memakan waktu bertahun-tahun, akhirnya pasukan Kublai Khan mampu menguasai Tiongkok sepenuhnya. Kublai lalu menginvasi Korea dengan membuat tunduk dinasti Goryeo dalam kuasanya di tahun 1273. Awalnya Kublai Khan juga ingin menguasai Jepang, tapi Kaisar Jepang menolak dan pertempuran pecah. Namun, pasukan Mongol tidak pernah berhasil mengalahkan Jepang dan gagal menginvasi wilayahnya yang membuat Kublai Khan mendapat kerugian besar. Kekalahannya cukup membebani Kublai Khan secara mental. Usianya yang sudah mencapai 70-an pun menambah buruk kondisinya. Dia menjadi sering sakit-sakitan dan terpuruk dalam depresi yang panjang, apalagi ditambah kematian orang-orang terdekatnya. Kublai Khan yang merasa mulai putus asa berpikir untuk mencari penghiburan dan harapan yang membuat dia menciptakan tujuan baru dalam hidupnya, yaitu ingin menginvasi wilayah Asia Tenggara, mulai dari Vietnam, Burma, dan bahkan Jawa, di mana kesemuanya pun akhirnya mengalami kegagalan total. Namun, kekalahannya di Jawa disebut-sebut sebagai kekalahan paling memalukan dibanding kekalahan yang pernah terjadi sebelumnya dengan bangsa